Sallu ala Nabi Muhammad. Lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rangga dan Ananda Nabil. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ilun bi'adabin للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتري من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengar sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan acara yang selanjutnya, ceramah yang pertama akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Kekal, santri dari Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Kepada Ananda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa hadir di majlis taklim ini di dalam masjid Al-Fajar dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin umat manusia yang paling besar, pemimpin para nabi dan rasul, Sayyidul Anam wa akhirul anbiya wal mursalin wa imamur rasul, rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang seluruh alam semesta, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena berkat beliau yang telah mengajarkan kepada manusia agar ajaran yang Islamiah yang telah membawa umat ini dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menerang, minaz zulumati ila nur. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Kiai Haji Muhammad Abdul Muhid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau, selalu menyehatkan beliau, memudahkan segala urusan beliau di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan, para hadirin dan hadirat yang hadir di majelis ini, yang mana namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuang dalam menuntut ilmu agama, mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dalam menuntut ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua telah mengetahui bahwa kita semua telah melewati tahun yang lalu, dari tahun 1443 Hijriah menuju tahun 1444 Hijriah, yang mana pada saat ini tahun ini yang kita laksanakan. Sepatutnya apabila kita menjalani tahun yang akan datang, kita harus lebih baik lagi akan dalam ibadah. Yang dulu kita jarang sholat di masjid, mari kita sering sholat di masjid. Yang dulu kita jarang sholat sunnah, mari kita semua sama-sama rajin sholat sunnah. Yang dulu kita sering bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita hari ini juga sampai seterusnya untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun yang lalu. Yang dulu kita jarang berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tahun ini mari sama-sama kita seringkan membaca selawat pada beliau. Yang dimana dulu kita jarang sekali membuka Quran, maka di tahun ini mari sama-sama kita membaca Al-Quran. Mungkin di tahun sebelumnya kita banyak sekali melakukan dosa, yang mana mungkin dosa tersebut kita tidak sadar melakukan dosa-dosa tersebut.
Mungkin dosa di tahun lalu itu hal yang sepele, namun di akhirat kelak itu menjadi dosa yang sangat besar bagi kita hingga menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menghirup nafas lagi. Maka jangan biarkan kita membiarkan waktu-waktu kita tersia-siakan. Jangan sampai waktu memotong kita, makin hari nyawa kita makin dipotong oleh waktu. Al-waktu, kasih waktu adalah pedang, jangan sampai waktu menghabisi nyawa kita. Kita gunakan waktu kita sebisa mungkin agar kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, agar kita termasuk hamba Allah yang tidak rugi. Mari kita sama untuk sholat di masjid, mari kita sama-sama laksanakan sholat sunnah, mari sama-sama kita mengingat Allah dengan berzikir, mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka di tahun ini juga marilah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buang-buang waktu kita. Kita gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita dijemput oleh malaikat maut, dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Kullu man 'alaiha fan, segala yang bernyawa mesti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan yang hanya kekal. Jangan biarkan kita tersenang, jangan biarkan kita was-was akan kesenangan duniawi. Jangan biarkan nikmat duniawi mempengaruhi kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat yang lebih baik, yakni surga bagi hamba-hambanya yang taat padanya, bagi hamba-hambanya yang taat padanya. Jangan menyia-nyiakan waktu kita. Mari sama-sama kita makin belajar akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tahu di tahun yang lalu kita banyak sekali berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bermaksiat pada Allah. Jangan sampai maksiat tersebut membuat kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita di tahun ini juga kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana neraka Allah adalah siksaan paling pedih. Tidak ada yang lebih pedih selain siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahun ini juga memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala akan keriduannya. Allahumma inna ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatil qadar. Ya Allah, kami ingin memohon pada ridha Engkau dan surga Engkau, dan kami berlindung akan neraka dan siksaan Engkau. Tidak ada yang lebih pedih dan lebih kejam atas kecuali siksaan Allah dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Maha penerima taubat. Mari kita bertobat. Dari dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Dimaksud ialah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak tobat seorang hambanya jika hambanya betul-betul bersungguh-sungguh untuk bertobat. Jika hambanya bersungguh-sungguh bertobat, Allah akan menerima tobatnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah terima apa segala hajatnya apa yang ia mau. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa di situ diceritakan dalam bab tobat. Rasulullah SAW bercerita, ada pembunuh yang membunuh 99 jiwa. Maka pembunuh itu ingin bertobat, di dalam hatinya ia ingin sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembunuh itu pun bertanya pada orang sekitar, di mana tempat agar saya bisa bertobat? Kata orang-orang di sekitarnya, ada seorang pendeta. Kau temui saja pendeta tersebut. Maka sang pembunuh itu pun akhirnya menemui pendeta tersebut. Ketika sang pembunuh menjumpai sang pendeta, ditanya pendeta tersebut, wahai pendeta, apakah saya bisa bertobat? Ditanya sama pendeta tersebut, dosa apa yang aku lakukan? Saya telah membunuh 99 jiwa. Maka sang pendeta itu pun akhirnya berkata, tidak, dosa engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibunuhlah pendeta tersebut dan akhirnya genap 100 jiwa yang dibunuh oleh sang pembunuh tersebut. Maka akhirnya pembunuh itu pun akhirnya bertanya pada orang di sekitarnya lagi, di mana tempat agar saya bisa bertobat? Maka ditunjukkan yang dimana pada saat itu ada satu pendeta, yang dimana pendeta tersebut masih memegang ajaran teguh, ajaran tauhid yang diturunkan kepada Nabi Musa
yaitu kitab Taurat yang turun kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur yang turun kepada kitab Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Yang dimana pada saat itu ialah pendeta yang masih memegang kuat teguh akan ajaran tauhid, yaitu ajaran ketuhanan. Maka dijumpai pendeta tersebut, ditanya, wahai pendeta, apa yang ada? Maka pendeta tersebut pun akhirnya mengatakan bahwa dosa engkau kerjakan itu semua bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penerima taubat. Tidak ada dosa, tidak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, ialah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pendeta itu menganjurkan kepada sang pembunuh agar meninggalkan kota yang ia tempati dan pergi ke kota sebelah. Yang dimana kata sang pendeta tersebut, kota sebelah ialah kota yang baik, kota yang dimana banyak sekali penduduknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pembunuh itu pun akhirnya mengikuti anjuran sang pendeta tersebut. Ketika di masa perjalanan, sang pembunuh itu pun akhirnya dihampiri oleh maut. Maka matilah sang pembunuh tersebut. Maka hadirlah dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Pada saat itu malaikat rahmat dan malaikat azab sedang menghadapi konflik, yaitu perdebatan di antara dua malaikat tersebut akan siapakah yang berhak bisa mendapatkan atau bisa membawa roh orang pembunuh tersebut. Malaikat rahmat berkata, orang ini sedang dalam bertobat, perjalanan bertobat untuk beribadah kepada Allah. Ia menyerahkan jiwa dan raganya untuk kepada Allah. Dia memohon ampun kepada Allah. Dia rela melakukan ini, dia berikhtiar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat azab pun mengatakan, orang ini telah membunuh 100 jiwa. Dia lebih baik masuk dalam neraka dan disiksa karena dia telah membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu orang malaikat yang menyerupai manusia untuk menghampiri di antara dua malaikat tersebut. Ketika malaikat yang Allah utus menghampiri dua malaikat tersebut, malaikat tersebut akhirnya mengatakan, jikalau kalian berdua ingin mengetahui siapa yang berhak di antara kalian yang bisa membawa roh orang tersebut, maka ukurlah jarak di antara kota tujuan dan kota yang ditinggalkan. Maka akhirnya dua malaikat tersebut pun akhirnya mengukur jarak tempuh. Jadi yang mana pada saat itu pembunuh tersebut mati di tengah perjalanan. Setelah diukur ternyata kota yang dituju itu lebih dekat ketimbang kota yang ditinggalkan. Yang mana pada akhirnya malaikat rahmatlah yang berhak membawa jasad atau membawa roh sang pembunuh tersebut. Di riwayat lain ada yang mengatakan bahwa pada saat sang pembunuh tersebut dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi akan memperdekat antara jarak kota yang dituju tidak memperjauh jarak kota yang ditinggalkan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosanya dan mengampuni dan menerima tobatnya hingga ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tersebut kita bisa ambil hikmahnya bahwasanya dosa apapun yang kita kerjakan, dosa sebesar apapun yang kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menerima taubat kita walaupun kita hanya berniat dan belum sampai sepenuhnya membalas apa yang telah kita perbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Innama a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung akan niatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertobat, hamba-hamba Allah yang diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
istighfar kita bagian tadi, dosa-dosa kita di tahun yang lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima taubat-taubat kita dengan sepenuhnya hingga kita bisa termasuk hamba-hambanya yang bukan rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna wa inna minal khasirin. Cukup sekian apa yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sesungguhnya segala kebaikan itu berasal dari Allah dan segala keburukan itu berasal dari diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.